Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidupmu Tertulis. Hidupmu tertulis. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 40 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa hidup kami semuanya ada dalam pengamatan Tuhan dan hidup kami semuanya ada di dalam tulisan-tulisan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan menulis dan mencatat adalah kebiasaan dari mulai kita mulai proses belajar. Kita sudah belajar abjad dari kecil ABC dan kita sudah mulai belajar menulis angka-angka dari 0 sampai 9, kemudian menjadi semakin rumit tatkala pelajaran itu semakin mendalam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata tertulis itu adalah bagian yang bisa dipahami sewaktu Allah menjelaskan kebenaran. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 40 ayat 8 yang disebutkan tadi. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Sahabat seperjalanan, setiap kita ada di dalam pengamatan Tuhan dan setiap kita ada di dalam tulisan-tulisannya Tuhan. Apa yang diamati dan apa yang ditulis oleh Tuhan adalah semua tentang kehidupan setiap kita masing-masing, memiliki kitab pribadinya masing-masing yang dalam bentuk gulungan. Karena kebiasaan zaman terdahulu, saudara-saudara, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu dalam bentuk gulungan-gulungan tulisan yang ada. Termasuk juga Alkitab yang kita sekarang miliki sudah dalam bentuk yang sangat praktis, sudah ada halaman dan kemudian sudah ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Sahabat seperjalanan, apa pembelajaran yang kita bisa ambil tatkala setiap sahabat seperjalanan itu dikatakan ada tertulis di dalam gulungan tentang kitab setiap pribadi masing-masing yang hidupmu tertulis. Sewaktu kita belajar memahami ini secara mendalam, artinya bahwa setiap keburukan yang kita buat Tuhan tahu, setiap kebaikan yang kita buat Tuhan tahu, setiap pikiran yang kita pikirkan Tuhan tahu, setiap perasaan yang kita rasakan pun Tuhan tahu. Setiap perbuatan yang kita lakukan melalui tangan kita, Tuhan pun tahu. Dan setiap langkah kaki kita menjalani kehidupan ini pun Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengamati, dan Tuhan menulis. Sahabat seperjalanan, memahami tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kebenaran dan kehidupan kita di hadapan Allah, itu semuanya akan membuat kita akan hidup jauh lebih bijaksana. Sewaktu sahabat seperjalanan melakukan kebaikan-kebaikan, apapun respon yang terjadi dari pihak luar atas kebaikan yang kita lakukan, kalau responnya positif, kita bersyukur. Kalau responnya negatif, ingat, Tuhan mengamati dan Tuhan menulis kebaikan-kebaikanmu. Kemudian kalau kita melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, kita simpan rapat-rapat, kita sembunyikan baik-baik. Engkau kubur dalam tanah, engkau simpan di atas langit, engkau simpan di ujung lautan, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat baik-baik, kitab kehidupanmu yang dalam bentuk gulungan, Tuhan mengamati, Tuhan menulis, dan Tuhan tahu. Sehingga karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, dan setiap kita satu hari kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang hidup ini, maka kita punya sebuah hati takut berbuat hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Sewaktu ada kata-kata yang ingin terucap adalah kata-kata yang tidak baik,
maka kita akan menarik kembali, kita menganulirnya, kita merubah dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan kebenaran, dan kata-kata yang memberikan berkat buat orang lain. Sewaktu kita punya perasaan-perasaan yang negatif, mungkin benci, mungkin iri, mungkin dendam, sementara Tuhan sudah menyediakan pengampunan demi pengampunan. Tidak ada rasa sakit dalam hidup ini yang ada dalam pikiran hidup dan hatimu yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengamati dan Tuhan menulis dan Tuhan menyediakan semua kebutuhan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang pulih dan Tuhan tahu, maka kita akan mengurungkan niat untuk berbuat hal-hal yang buruk, baik kepada orang yang terdekat, orang yang terjauh, terlihat ataupun tidak terlihat. Sahabat seperjalanan, dengan memahami bagian daripada Mazmur 40 ayat 6, ayat ke-8 dan ke-9, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Apa yang kita lakukan? Lakukanlah seperti ayat yang ada pada ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Sahabat seperjalanan, kita banyak mendapatkan perintah dalam hidup ini. Kalau kita masih kecil, perintahnya dari orang tua, dari guru. Kalau kita masih kuliah, perintahnya dari dosen. Kita banyak menemukan perintah-perintah dalam dunia ini. Dan yang terutama, kita seringkali memerintahkan diri sendiri untuk melakukan apapun yang kita akan perbuat. Namun, orang yang akan memiliki sebuah kitab dalam gulungan tentang hidupmu, itu tertulis oleh Tuhan. Maka kita akan belajar bagaimana hidup seperti Mazmur Daud pada ayat ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Sewaktu kita melakukan kebaikan-kebaikan, ingatlah baik-baik bahwa yang kita lakukan bukan buat manusia. Apapun yang kita lakukan, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Tuhan. Maka kita akan terus memiliki sebuah semangat menjalani hidup ini dengan baik, mengatakan sesuatu dengan baik, memikirkan dan merasakan sesuatu dengan baik. Pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, namun kepada Allah. Maka kita akan mampu berdiri tegap, menjalani kehidupan ini, sekalipun melewati ketidakadilan, sekalipun melewati tekanan, sekalipun melewati tindakan-tindakan yang membuat kita merasa kita terpinggirkan. Allah mengetahuinya. Biarlah sahabat seperjalanan kita punya semangat yang baru di dalam awal-awal tahun 2023 ini, bahwa setiap kita ada tertulis tentang kehidupan kita dalam sebuah gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu akan terbuka di hadapan Tuhan suatu kita bertemu dengan Dia suatu hari nanti. Sahabat seperjalanan, tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Semua yang buruk, suara-suara, perasaan-perasaan, perintah-perintah yang kemudian dirasakan oleh kita sebagai sesuatu yang merugikan hidup kita, ingat baik-baik, Allah mengamati, Allah menulis, dan Allah mengetahui. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada, ketidakadilan tetap ada. Namun, apa yang kita jalani, itu Tuhan mengamati, Tuhan menulis, dan Tuhan Maha Tahu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari dengan sukacita, dengan langkah tegap, kita jalani kehidupan ini. Biarlah kitab kehidupan kita, gulungan kitab yang tertulis yang ada pada diri setiap sahabat seperjalanan, adalah tulisan-tulisan indah yang satu hari kelak nanti akan dibacakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah gulungan tentang kitab kehidupan kami adalah berita-berita dan cerita-cerita yang indah karena kami menjalani hidup ini dengan baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.